insomniabeats.com. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi Bu Yeni udah itu absen di WhatsApp grup, udah diisi belum absennya? Udah. Udah? Udah diisi absennya? Udah. Nah, Bu Yeni juga kemarin kirim itu ya, kirim materi ajar. Semangatnya mana buat hari ini? Tangannya gimana tangannya? Semangat. Kita bilang semangat, semuanya bilang, ayo. Semangat. Semangat. Nah, hari ini tadi yang pertama masuk tuh Tegar lagi ya. Kemarin yang mimpin doa sebelum belajar, Tegar lagi. Keren Tegar. Yuk Tegar, pimpin doa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tegar sudah memimpin doa hari ini. Kalian tadi sudah mengerjakan tes ya, mengerjakan tes PAT ya. Waktu datang ke SD kalian memakai masker nggak ngambil tesnya? Karena kita masih masa pandemi, jadi kita harus tetap menjaga 3M. Yuk, kita mengingatkan lagi yuk, 3M itu apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu dulu ya. Seperti biasa, kalau kita menyanyikan lagu wajib, kita nggak boleh main-main, harus khusyuk ya. Semuanya ikut bernyanyi. Berkibarlah bendera, lambang suci tegak perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bendera yang merah putih berkibarlah. Terima kasih. Nah, Sama kemarin masih ingat tidak? Kita tuh sudah belajar apa aja ya yang waktu kemarin? organ gerak hewan dan manusia, mencari ide fauna, ide pokok dan pengembang, mencari ide pokok dan mencari ide pengembang. Hebat Nahar, hebat. Sudah masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan organ gerak hewan dan manusia dan mencari ide pokok dan ide pengembang. Untuk pelajaran ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Kita akan belajar pelajaran IPS, bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, setelah kalian belajar, Ibu ini harapkan kalian nanti bisa mencari ide pokok dan gagasan pokok lagi dalam paragraf ya, sama seperti kayak pembelajaran yang lalu. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar apa ya? pohon jati. Pohon jati, pintar Syaihu. Pohon jati. Kira-kira kegunaan pohon jati itu apa ya? Dimulai dari daunnya. Daunnya untuk membungkus nasi jamblang. Untuk membungkus nasi jamblang, pintar sekali. Nasi jamblang itu makanan khas dari Cirebon. Ada gambar apa? Kopi. Kopi itu yang digunakan yang mananya ya? Buahnya untuk minuman. Buahnya untuk apa? Minuman. Untuk membuat minuman. Kita lihat gambar apa?
Burung cendrawasih. Burung Cendrawasih. Cendrawasih. gambar apa? Bajak. Nada. Ya, yang bergelantungan ini gambar apa ya? Orangutan. Orang hutan. 5 gambar ini termasuk ke dalam flora atau fauna ya? Fauna. Ya, pintar. Fauna itu artinya hewan. Berarti gambar-gambar ini masuknya ke fauna. Ya, pintar. Di sini keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Coba, di sini ada paragraf yang pertama dari Indonesia. Siapa yang mau baca? Saya Bu, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai. Iya, terima kasih Nahar. Sekarang kita lihat. Ada keanekaragaman flora di Indonesia. Flora atau tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian, tempat, dan kesuburan tanah. Di sini nanti dibagi 4 ya. Yang pertama, jenis tanaman yang tumbuh baik ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh tumbuhannya apa yang di atas ketinggian 700 meter di atas laut? Padi, jagung, dan berbagai jenis palawija. Padi, jagung, dan berbagai jenis palawija. Iya, pintar. Nah, berarti tadi gambar jagung berarti termasuk tidak? Masuk. Ya, tadi contohnya jagung. Berarti jagung termasuk jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 700 sampai 1.500 meter di permukaan laut. Contohnya apa tadi? Teh, kopi, kina, dan sayuran. Kopi, kina, dan sayuran. Kemudian, Bu, saya mau nanya Bu, ya apa? kalau kina itu apa? Pohon kina. Ya, itu gunanya untuk obat, untuk membuat obat. Obat malaria. Pernah dengar nggak penyakit malaria yang digigit nyamuk nanti terkena penyakit malaria, nanti obatnya berasal dari pohon kina. Nah, sekarang kita akan membahas keanekaragaman fauna. Fauna itu tadi apa? Hewan atau binatang. Nah, coba di sini kita fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe asiatis. Coba contoh faunanya apa aja di fauna tipe asiatis? Gajah, apalagi? burung, Badak Jawa. Yang kedua ada fauna tipe peralihan. Coba contoh hewannya apa saja yang ada di tipe peralihan? komodo, Komodo. Apalagi? liar, Nah, pintar. Kemudian yang ketiga ada fauna tipe australis. Coba contohnya apa aja ya hewan-hewannya? rusa, Cendrawasih. Coba. Yang pertama, burung cendrawasih termasuk jenis fauna tipe apa? Australis, Australis, pintar. Yang kedua, badak Jawa termasuknya jenis tipe fauna apa? asiatis, Asiatis juga. Coba paragraf pertama dari Indonesia yang sangat kaya. Kira-kira gagasan pokoknya apa? Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Iya, pintar. Itu ide pokoknya. Gagasan pengembangnya. Ide pengembangnya yang mana? Fauna. Indonesia mencapai 8.000 spesies sampai 415. Iya, pintar. Kalau yang ini, yang mana coba? Gagasan pokoknya yang mana? Fauna Indonesia sangat beraneka ragam. Ini disebabkan karena Indonesia yang luas, keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam. Iya, pintar. Ada gambar anak perempuan
perempuan sedang ngasih makan burung. Perbuatan terpuji atau perbuatan tercela? Terpuji. Pintar. Termasuk ke dalam nilai luhur Pancasila tidak? Iya. Kenapa? Karena kita itu harus perbuatan sayang baik kepada hewan. hewan peliharaan. Ini gambar apa ya? Orang sedang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Perbuatan tercela atau terpuji? Tercela. Tercela. Kenapa tercela? Karena bisa membuat air. Bukan banjir. Pintar sekali. Nah, berarti ini tidak termasuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila ya. Coba. Kalian sebutkan sila-sila yang ada di Pancasila. Ada berapa? 5. Ada 5. Coba sebutkan. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk Nora, ada 4 jenis ya yang tumbuh subur di Indonesia karena dipengaruhi iklim. Yang pertama jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter. Tadi contohnya apa? Padi, jagung, dan berbagai jenis palawija. Yang kedua, ada jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian sampai 1.500 meter. Tadi contoh tanamannya apa? Ada Teh, kopi, dan sayuran. Dan sayuran, pintar. Yang ketiga, jenis tanaman yang tumbuhan baik pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter. Cemara dan mahoni. Selain itu, ada fauna juga dibagi menjadi 3. Ada fauna tipe apa tadi? Asiatis. Yang kedua, Peralihan. Yang Australis. Ya, tadi juga kita sudah belajar menemukan apa tadi di bacaan? Gagasan pokok dan gagasan pengembang. Selain gagasan pokok dan gagasan pengembang, tadi juga kita sudah melihat Nilai-nilai Pancasila. nilai sikap atau perbuatan yang termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Ada sikap yang terpuji dan ada sikap yang tidak terpuji. Nanti seperti biasa kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti Bu Guru kirim LKPD-nya di grup sama soal evaluasi. Nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Sebelum Ibu Yeni tutup pembelajarannya, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jelas? Sudah jelas? Dah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Ya, nanti pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Nanti kalian buka-buka dulu ya pembelajaran tentang sistem organ pernafasan pada manusia. Doa penutupnya dipimpin oleh Sehu. Ya. Ayo Sehu. Belajar kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini.